Oke, buddies, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Bani Inulfara. Oke, kali ini kita bakal ngebahas yang sedang viral, yaitu seorang psikopat cantik yang bernama Isabel Guzman. Guzman, oh iya, oke. Gue nggak paham lagi kenapa wanita ini bisa viral. Oke, gue sempat baca sih dulu artikelnya, nggak tahu tahun berapa, sempat ya baca juga, pernah dengar juga beritanya. Tapi kenapa bisa ramai di tahun 2020? Sedangkan kan ini kasusnya itu pada tahun 2013. Lebih jelasnya itu pada Agustus 2013, sekitar 7 tahun yang lalu. Kejadiannya itu waktu di umur dia masih 18 tahun. Sedangkan kalau dihitung sekarang 2020, 7 tahun yang lalu, berarti artinya dia berumur sekarang 25 tahun. Gue sempat bertanya-tanya kepada orang-orang, cuma orang-orang nggak pada tahu. Terus gue juga nyari di ya artikel yang terpercaya di Google, di YouTube, apa sih yang membuat dia rame. Kalau gue sekilas baca dari komenan tapi nggak begitu meyakinkan, ini tuh rame gara-gara di TikTok. Gara-gara rame di TikTok, gara-gara dia itu saat sidang ibunya pada tahun 2013, si Isabel Guzman ini ketawa, ya sambil ketawa kayak yang nggak ada salah gitu, kayak yang gimana ya, ketawanya itu ya, ntar gue bakal nunjukin videonya. Tapi kalau gue lihat sih ini agak tatapan kosong mungkin ya, ya mata kosong gitu, apalagi yang sambil, kalau nggak salah sambil nunjukin mata sambil gini ya. Sambil gitu matanya itu kosong, terus kayak nunjukin nggak ada apa-apa. Gue nggak nyesel gitu. Nah, konon katanya si Isabel ini itu punya penyakit skizofrenia paranoid. Nah, kalau mungkin gue nggak terlalu tahu dunia psikolog medis tentang kejiwaan, tapi si Isabel Guzman ini sekarang itu katanya ngedipnya nggak di penjara karena gangguan mental, gangguan jiwa yang membuat dia tidak bisa di penjara. Nggak hanya di Amerika aja, di dunia pun gitu, terutama di Indonesia. Kalau ada orang yang mempunyai kelainan jiwa, yang mempunyai penyakit psikis, ya nggak di penjara. Oke, gue di sini bakal bacain kasusnya Isabel Guzman ini. So, jangan lupa like, comment, serta subscribe. And let's make happy, let's make serious. Isabel Guzman, ready. Isabel Guzman lahir di Colorado, Amerika Serikat pada Juni tahun 1995, tepatnya 25 tahun yang lalu. Konon katanya Isabel ini adalah korban dari broken home dan yang membuat dia sedikit ada pertengkaran dengan ibunya. Nah, belakangan ini sosok Isabel menjadi sorotan karena aksinya. Hal ini karena gadis cantik ini nekat membunuh ibunya sendiri dengan sangat keji. Gadis cantik ini merupakan seorang pembunuh berdarah dingin. Kalau berdarah panas itu ular gitu. Dikabarkan yang nekat tikam ibunya sendiri sebanyak 151 kali di wajah dan leher. Kalau gue baca di artikel yang lain, sama dada juga dia kena ya. Diketahui saat melakukan aksinya, Isabel Guzman ternyata masih muda, yaitu saat dia berumur 18 tahun. Menurut informasi yang ada, hal ini lantaran ada gangguan kelainan yang dialami oleh Isabel Guzman, yaitu penyakitnya skizofrenia paranoid, seperti yang awal gue bilang tadi. Diberitakan sebelumnya, seorang gadis remaja asal Colorado ini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama atau kalau tingkat S itu kayak ingat kayak Naruto ya, ini misi tingkat S, kalau tingkat pertama.
dituduh menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan leher di kamar mandi mereka. Tapi si Isabel Guzman ini mengaku dia menikam ibunya sebanyak 151 kali. Jadi di sini masih simpang siur ya. Kalau dari data forensik mungkin sebanyak 79 kali, kalau dari pengakuan Isabel Guzman ini sekitar 150 kali. Tapi kalian pernah berpikir nggak, orang lagi ngebunuh, lagi ngebacok, lagi amarah, ngeluap-ngeluap, sempat menghitung pukulan dia ke korban? Apa kalian berpikir seperti itu? Misalkan kalian ada di posisi itu, pasti nggak mungkin kan? Oke, Isabel ini ditahan tanpa ikatan di penjara Kabupaten Arakoe pada 28 Agustus yang menusuk kematian ibunya yang bernama Yu Min Ho pada umur 47 tahun. Ya, Isabel disebut sebagai salah satu perempuan berdarah dingin di dunia, meskipun faktanya dia mempunyai gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai atau broken home semenjak dia masih kecil. Melansir dari CNN, sebelumnya pembunuhan sadis itu terjadi, Isabel dan ibunya, Yu Mi Ho, diketahui kerap sering bertengkar dengan ibunya, terutama semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoi. Ya mungkin di sini udah ada sedikit gangguan mental, terus ya mungkin ada problem juga dengan ibunya, ditambah mungkin dia belum siap mempunyai ayah tiri, ya makanya dia seperti itu. Oke, ayah tiri remaja itu, Ryan Hoi, menuturkan kepada pihak berwenang bahwa Guzman dan ibunya sering bertengkar. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabel juga sempat mengirim surat email kepada ibunya yang isinya, "Kau akan menebusnya." Ketika menerima email itu, ibunya sempat menelepon pihak kepolisian dan meminta datang ke rumahnya. Polisi pun datang untuk memenuhi panggilan ibunya. Keesokan harinya, Isabel melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Ho mengatakan kepada polisi bahwa istrinya menunjukkan sebuah email diduga dikirim oleh Guzman padanya pada pagi hari sebelum pembunuhan itu, yang berisi kata-kata, "Anda akan membayarnya." Email itu mendorong ibu dari si Guzman ini untuk melaporkan ke polisi pada hari itu juga dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya karena putrinya mengancam akan melukai dirinya. Setelah berbicara dengan Yu Min Hoi dan Guzman, petugas yang menanggapi memutuskan ada masalah keluarga yang sedang berlangsung di antara mereka dan tampaknya sudah diselesaikan. Pernyataan di dokumen pengadilan. Selanjutnya, Ryan Hoi memberitahu pihak berwenang bahwa setelah petugas pergi, Guzman pergi ke kamar tidurnya dan tetap di sana sepanjang malam sementara ibunya kembali bekerja. Ketika Yu Mi Hoi tiba di rumah sekitar 9.30 malam waktu Amerika Serikat, Ryan Hoi berkata dia naik ke atas untuk mandi. Hoi mengatakan kepada polisi bahwa dia kemudian mendengar suara dentuman dari lantai dan istrinya memanggil namanya. Mungkin seperti Rian, Rian, Rian gitu kan. Help me, help me. Hoi mengatakan kepada pihak bahwa ketika dia mencoba membuka pintu kamar, Guzman mendorongnya dengan punggungnya agar tetap tertutup si kamar mandinya. Hoi mengatakan dia kemudian turun ke bawah, menelpon 911 dan mengatakan kepada petugas operator bahwa istri dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan dia bisa melihat darah beralir di mana-mana. Hoi juga memberitahu polisi bahwa ketika dia kembali ke atas, dia melihat Guzman berdiri di ambang pintu kamar, mungkin di bawah itu ya, kamar mandinya, sambil memegang sebuah pisau. Hoi kemudian mengamati istrinya berbaring di lantai kamar mandi berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di lantai. Ketika polisi tiba di rumah, mereka menemukan tubuh telanjang Yu Mi Hoi tergeletak di kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan. Dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 10.28 waktu Amerika. Polisi menemukan jasad Yu Mi Hoi dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 berselang
beberapa jam kemudian. Lalu Isabel pun dicari oleh pihak kepolisian dan 16 jam kemudian setelah kejadian berdarah, polisi pun berhasil meringkus si Isabel Guzman. Ketika sidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabel sempat tersenyum ke arah kamera wartawan yang menyorotinya. Pengadilan Florida akhirnya memvonis bahwa Isabel tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo, susah anjay. Menurut keterangan dokter yang merawat si Isabel ini, yaitu Dr. Richard Fons, Isabel diagnosis mengalami paranoid schizophrenia. Oke, susah gengs. Dia sering menatap ke ruang hampa lalu bicara seolah-olah dia itu berbicara dengan orang dan tertawa sendiri di pojokan kamar. Oke, ternyata broken home itu merubah segalanya. Mungkin si Isabel ini nggak siap dengan apa yang akan dialami ke depannya, dan dia pun tidak siap untuk menerima ayah tiri. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Jangan lupa share biar kalian suka video ini. Yang pastinya gue bakalan kasih kalian berita-berita terupdate dari mistis, horor, ataupun cerita-cerita horor. Dan pastinya terima kasih yang selalu support gue. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Oke, gak hanya Isabel Guzman, gue juga bakal membacakan berita-berita dari psikopat-psikopat cantik di dunia. Jadi kesimpulannya, cewek cantik itu tidak bisa disimpulkan hatinya itu bersih dan baik. Oke, terima kasih. Gue Bani Ihsanul Fala and see you next time. Bye-bye.